warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmianti dengan NIM H0321352, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Pada video ini, saya akan membahas mengenai sistem otot hewan vertebrata, khususnya kura-kura, pada mata kuliah Struktur Perkembangan Hewan 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rizaldi Trias Jayaputra NSPD MSI. Nah, kali ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai sistem otot, yang kedua taksonomi kura-kura, yang ketiga deskripsi umum kura-kura, yang keempat sistem otot kura-kura, dan yang terakhir fungsi dari sistem otot. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sistem otot. Jadi, untuk mengetahui bagaimana sistem otot pada kura-kura, perlu kita ketahui dulu apa sih itu sistem otot. Jadi, sistem otot adalah sistem organ pada hewan dan manusia yang mengizinkan makhluk tersebut bergerak. Sistem otot pada vertebrata dikontrol oleh sistem saraf, walaupun beberapa otot seperti otot jantung dapat bergerak secara otonom. Selanjutnya, taksonomi pada kura-kura. Perlu kita ketahui apa sih itu taksonomi. Jadi, taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang menelaah penamaan, perincian, serta pengelompokan makhluk hidup dengan berdasarkan persamaan serta perbedaan sifatnya. Adapun klasifikasi dari kura-kura yaitu kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Reptilia, ordo Testudinata, famili Testudinidae, genus Testudo, dan spesies Testudo hermanni. Nah, selanjutnya deskripsi umum kura-kura. Kura-kura merupakan kelompok hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang yang masuk dalam kelas reptil atau disebut juga hewan melata. Bangsa hewan yang disebut ordo Testudines atau Selonia ini khas dan mudah dikenali dengan adanya ruma atau cangkang yang keras dan kaku. Jadi cangkang atau tempurung kura-kura ini terdiri dari dua bagian dan memiliki struktur yang kompleks. Bagian atas yang menutupi punggung disebut carapax dan bagian bawah disebut plastron. Keduanya saling terhubung satu sama lain, tujuannya untuk melindungi organ-organ bagian dalam tubuhnya. Jadi pada bagian carapax terdapat bagian nukal, marginal, pleural, dan vertebral. Kemudian pada plastron terdapat gular, humeral, pektoral, abdominal, femoral, dan juga anal. Selanjutnya, sistem otot kura-kura. Sistem otot pada reptil mengalami modifikasi untuk mendukung organ-organ viscera, berat badan, dan juga untuk memungkinkan beberapa jenis gerakan. Begitu juga dengan otot-otot respirasi telah teradaptasi untuk kehidupan di darat dan berkembang dengan baik. Reptilia memiliki sistem otot daging yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan amfibi, karena otot daging harus mendukung tubuh di daratan yang bersifat lebih berat daripada di dalam air. Selain itu juga untuk gerakan-gerakan yang sifatnya harus cepat. Kemudian pada hewan vertebrata terdapat pengelompokan otot berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang pertama yaitu otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga otot jantung. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu mengenai pengelompokan otot tersebut. Jadi yang pertama yaitu otot polos. Otot polos adalah jaringan yang terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya seperti gelendong yang bagian ujungnya cenderung meruncing. Otot polos dapat ditemukan di dinding organ dalam
seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, dan saluran pernapasan. Kemudian yang kedua yaitu otot lurik. Bentuk sel otot lurik memanjang dan silindris. Otot lurik memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi sel. Kemudian gerak otot lurik cepat, tidak teratur dan cepat lelah, dan otot lurik melekat pada rangka. Dan yang terakhir yaitu otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris yang bercabang-cabang. Otot jantung memiliki banyak inti sel yang terletak di tengah sel. Kemudian gerak otot jantung otomatis tidak cepat lelah dan bereaksi lambat. Dan otot jantung terletak di jantung. Nah, bagaimana susunan mekanisme otot pada leher kura-kura yang dapat memendek dan memanjang? Sistem otot pada leher kura-kura lebih fleksibel sehingga otot mudah untuk digerak-gerakkan, yaitu dapat ditarik dan dijulurkan keluar. Sistem otot pada kura-kura terkonsentrasi pada bagian lehernya, sedangkan pada bagian yang lain otot tubuh tidak dapat digerakkan karena terikat oleh karapaks dan plastron. Adapun beberapa fungsi dari sistem otot. Yang pertama, melakukan gerakan tubuh. Yang kedua, menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketiga, mengatur postur tubuh. Yang keempat, menggerakkan sistem pencernaan dan pembuangan. Dan yang terakhir yaitu pernapasan. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai sistem otot pada hewan vertebrata, khususnya pada kura-kura. Sekian video dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.